Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini saya akan membacakan berita atau memberikan informasi terkait dengan aturan terbaru bagi honorer pada P3K 2022 terkait e-materai, cara pemakaian, dan tempat dan cara mendapatkannya. Ya, bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan informasi terupdate seperti ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan update-update-nya. Saya doakan kamu yang subscribe bisa lulus CASN di tahun ini, dan kamu yang belum subscribe semoga segera subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini diberitakan dari berita soloraya.com menjelang pembukaan seleksi P3K 2022 diperkirakan ada aturan terbaru terkait penggunaan e-materai pada saat proses pendaftaran, terutama pada tahap seleksi administrasi. Penggunaan e-materai yang digunakan oleh tenaga honorer sebagai pelamar harus terintegrasi dengan SSCASN, sebab penggunaan e-materai nantinya akan dipakai pada tahap seleksi administrasi P3K 2022. Badan Kepegawaian Negara atau BKN baru saja memberikan informasi terkait penggunaan e-materai pada seleksi ASN, terutama untuk seleksi P3K 2022. Tidak hanya itu, e-materai yang dimaksudkan oleh BKN juga akan digunakan nantinya pada saat proses seleksi CPNS mendatang, yang dimaksud mungkin di 2023 ini ya. Teruntuk seleksi administrasi pada P3K 2022, dokumen yang wajib dibubui materai diantaranya yaitu surat pernyataan, surat lamaran, dan yang ketiga surat lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi masing-masing pada saat proses seleksi P3K 2022. Merujuk pada surat edaran PLT Kepala BKN dengan nomor 9 tahun 2021 perihal penggunaan perihal penggunaan materai pada dokumen seleksi ASN, terdapat aturan yang berkenaan dengan pemakaian materai pada proses seleksinya. Oh ya, sekedar teman-teman tahu bahwa di tahun kemarin ya, penerimaan CPNS tahun lalu, sangat banyak teman-teman kita yang dinyatakan gagal seleksi administrasi karena menggunakan materai yang sama pada 3 dokumen yang berbeda. Ya, itu merupakan pelanggaran dan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Itu sangat-sangat banyak kasusnya terjadi di tahun penerimaan CPNS sebelumnya. Ya, kita lanjut ya. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pada proses seleksi, tenaga honorer wajib menggunakan materai tempel atau kertas yang masih baru atau belum pernah digunakan sama sekali sebelumnya atau materai bekas pakai. Pada seleksi P3K 2022 untuk JF guru yaitu tenaga honorer, yang dimaksud pada poin 1 yaitu guru honorer baik yang termasuk kategori P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Yang kedua, proses seleksi tenaga honorer tidak diperkenankan menggunakan materai yang berbentuk dan juga ciri fisiknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya saja materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan semacamnya. Ini juga ada yang menggunakan di tahun lalu dan dinyatakan gugur ya. Jangan dicoba diulang lagi di tahun ini kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita sebelumnya. Oke, lebih lanjut. Berikut ini merupakan cara menggunakan e-materai pada seleksi P3K 2022 di tahap seleksi administrasi sebagaimana informasi resmi dari BKN. 1. Saat pendaftaran P3K 2022 dibuka, tenaga honorer dapat masuk pada akun SSCASN-nya masing-masing. Yang kedua, berikutnya tenaga honorer diharuskan melakukan registrasi akun. Pada tahap ini, pelamar atau honorer akan melakukan pengecekan data. Yang ketiga, pada saat tenaga honorer melakukan pengecekan data pada akun SSCASN, maka data pelamar atau honorer akan langsung terintegrasi dengan e-materai untuk melakukan pembelian e-materai. Yang keempat, tenaga honorer sebagai pelamar akan menerima tanggapan sebagai bentuk respon. Pada tahap keempat ini, bagi tenaga honorer sebagai pelamar yang telah memiliki akun SSCASN,
maka akun akan langsung terintegrasi dengan e-materai. Berarti sudah terintegrasi ya, otomatis nanti akunnya teman-teman akan ada e-materainya. Tetapi perlu proses pembayaran. Sepertinya yang saya tangkap seperti itu. Sedangkan bagi pelamar yang belum memiliki akun, maka pelamar akan melewati tahap proses insert data untuk memperoleh notifikasi sukses akun. Yang kelima, terakhir, tenaga honorer atau pelamar akan mendapatkan email OTP untuk bisa terintegrasi dengan e-materai dan membeli e-materai. Ya, seperti itu ya, jangan ketinggalan informasi ini teman-teman. Adapun cara pembelian yang digunakan pada seleksi administrasi P3K 2022 yaitu sebagai berikut. 1. Pelamar atau tenaga honorer dipersilakan untuk login pada akun SSCSN masing-masing. Yang kedua, berikutnya silakan lakukan cek saldo. Pada tahap kedua ini, pelamar dapat membeli saldo jika sebelumnya tidak memiliki saldo. Yang ketiga, selanjutnya apabila pelamar memiliki saldo, maka berikutnya dapat melakukan General SN dan bisa melakukan pembubuhan e-materai. Adapun link untuk pembelian e-materai pada seleksi administrasi P3K 2022 dapat pelamar akses pada laman http://imaterai.co.id. Ya, ini sumber dari yang saya bacakan sekali lagi dari possoloraya.com ya. 4. Jika pada link tersebut tenaga honorer sebagai pelamar belum memiliki akun, maka diharuskan membuat akun terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan e-materai pada http://imaterai.co.id. Ya, itu ya informasinya teman-teman. Jadi pada pendaftaran CSN di tahun 2022 dan kemungkinan di tahun 2023 nantinya materai yang akan digunakan adalah materai e-materai ya. Karena teman-teman bisa cek di tahun lalu, coba teman-teman browsing atau googling, cek data-data peserta yang gugur di seleksi administrasi tahun lalu, itu kebanyakan juga salah satunya karena penggunaan materai yang keliru. Ya, dengan adanya e-materai ini dipastikan kemungkinan kekeliruan yang akan terjadi itu sangat-sangat minim karena sudah langsung terintegrasi dengan akun teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, silakan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.